Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai etika manajemen dan tanggung jawab sosial. Dengan saya sendiri, Bunga Dinanti sebagai moderator, dan teman saya Nabila Oktavianda, Esther Rasmauli Siagian, Anggraini Berstopu, dan Ninda Astrinia Putri. Fungsi etika dalam bisnis. Fungsi etika dalam bisnis adalah pertama, meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Kedua, mengapa perusahaan dan para pekerjanya harus bertindak secara etis agar mereka tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan. Ketiga, penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Keempat, penerapan etika bisnis seperti kejujuran, menepati janji, menolak suap dapat meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara dua pihak yang melakukan hubungan bisnis. Kelima, penerapan etika bisnis adalah agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun kompetitor yang bertindak tidak etis. Mendorong etika pelaksanaan dalam bisnis. Pelatihan etika, sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan pada kenyataannya memerlukan waktu dalam mewujudkannya. Dengan demikian, etika dalam bisnis maupun etika dalam manajemen perlu adanya pembiasaan yang diberlakukan kepada pelaku organisasi dari mulai level tertinggi hingga terendah. Advokasi etika adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatan dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap mematuhi standar etika. Upaya untuk menjamin perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika adalah dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Upaya ini akan mendorong perusahaan agar benar-benar memperhatikan kepentingan publik dan mencoba meningkatkan perusahaan bahwa kegiatan itu tidak etis dilakukan, maka perusahaan akan menghadapi konsekuensi logis berupa penilaian buruk dari masyarakat. Konsep dasar etika manajemen. Etika merupakan suatu prinsip, nilai, dan kepercayaan yang mendefinisikan keputusan dan tindakan yang benar dan salah. Beretika berarti keputusan bertindak terbuka dan jujur untuk menjaga keyakinan dan kepercayaan publik terhadap perusahaan kita. Nilai dan norma dalam personal merupakan suatu hal yang penting dalam manajemen, sebab hal itu memiliki peranan penting dalam hal pengambilan keputusan dan etika manajemen. Hal ini memunculkan perlunya pengkajian seputar nilai personal sebagai standar etika. Nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Konflik nilai. Terdapat 3 jenis konflik nilai yang terdapat dalam perusahaan, yaitu konflik intrapersonal. Pada umumnya terjadi pada individu dengan individu lainnya karena memiliki pandangan dan cara berpikir yang berbeda. Konflik individu organisasi merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Konflik antar budaya merupakan konflik antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tanggung jawab sosial dapat dikatakan sebagai kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen berdampak kepada seluruh pemangku kepentingannya, antara lain konsumen, karyawan, investor, pemasok, dan lain sebagainya. Tanggung jawab dari organisasi harus membawa ke arah perbaikan di lingkungan masyarakat organisasi tersebut sebagai konsekuensi logis keberadaannya dalam lingkungan tersebut. Konsep dasar etika manajemen lebih berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi dengan bisnis yang dijalani organisasi tersebut. Etika manajemen dapat diukur melalui 4 cara, yaitu dari segi benefit, pemenuhan hak,
dari pemangku organisasi tersebut, prinsip keadilan dan pemeliharaan organisasi yang bersangkutan. Mendorong etika dalam manajemen dapat diperlakukan di antaranya pelatihan etika agar pembiasaan kepada pelaku organisasi harus memiliki standar aturan etika di suatu perusahaan untuk keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika itu sendiri. Tanggung jawab sosial perusahaan serta manajemen adalah dua hal yang berbeda, namun saling berhubungan. Perbedaannya tak hanya terdapat pada kata, melainkan juga pada makna. Namun keduanya sangatlah berhubungan erat dan merupakan pedoman bagi suatu perusahaan untuk perkembangannya. Baiklah, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan mengenai etika manajemen dan tanggung jawab sosial. Kami kelompok 5 meminta maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.